Selamat berjumpa lagi dengan saya. Video kali ini saya beri judul cara menghindari dan menghadapi debt collector yang kedua. Ini judul yang kedua, yang pertama dengan judul yang sama. Jadi sebelum Anda mengikuti ini, kalau Anda belum mengikuti yang pertama, silahkan nanti mengikuti yang pertama dulu. Berikut jenjang penagihan jika Anda menunggak kartu kredit. Maksudnya jenjang penagihan dari pihak penerbit ini ya. Jika setelah tanggal jatuh tempo Anda belum membayar, maka pihak bank akan selalu menghubungi Anda untuk segera melunasi tunggakan tersebut. Jadi Anda akan selalu dihubungi lewat telepon biasanya. Tiap hari pihak bank akan selalu menghubungi Anda. Ini bahkan bisa tiap hari dan berkali-kali. Pada awal-awal biasanya nomor telepon yang dipakai masih telepon kantor bank yang bersangkutan dan masih mempergunakan kalimat yang halus. Semakin lama mereka akan mempergunakan kata-kata yang tak pedas dan tentunya handphone yang dipakai akan berganti-ganti nomor. Ini bermaksud jika terjadi kesalahan dari pihak penagih, maka bank bisa bergerak atau mengelak atau mengatakan tidak tahu dan tidak mau bertanggung jawab. Karena kalau sudah memakai kata-kata kotor atau mengancam itu kan pihak penagih bisa kena pidana seperti saya terangkan di dalam video yang berjudul cara menghindari dan menghadapi debt collector yang pertama. Jadi memang risiko pidana itu justru pada penagih. Karena kasus ini kan kasus murni perdata, maka biasanya dia pakai handphone yang kalau misalnya Anda mau melapor tidak bisa dilacak karena dia tidak mau bertanggung jawab. Penagih bisa laki-laki maupun bisa perempuan, tergantung situasinya. Penagih bisa laki-laki dan perempuan ya. Kemudian pihak bank juga akan selalu menghubungi nomor-nomor handphone yang lain seperti nomor handphone saudara atau orang tua atau tetangga, bahkan bisa orang kantor, pengurus kampung dan lain-lain yang harapan akhirnya akan membuat risiko bagi nasabah tersebut. Jadi si kolektor bukan debt collector yang agen ya, ini kolektor dari perbankan internal itu biasanya akan mencari-cari nomor HP dari pengurus kampung atau kantor, nomor HP dari kepala kantor, dari atasan Anda dan sebagainya. Yang penting nanti ketemu untuk memberitahu bahwa Anda punya hutang. Pihak bank juga akan selalu mendatangi rumah atau kantor atau tempat usaha, bahkan bisa berjam-jam menunggu di depan rumah dengan maksud tentu saja agar nasabah malu. Jadi memang tujuannya adalah membuat risih dan malu, tujuan utama pertama. Semakin lama maka bisa agen debt collector yang agen betulan yang datang bergelombor dengan badan yang kekar itu untuk menakut-nakuti nasabah dengan mengatakan akan melaporkan secara pidana walaupun itu hanya gertakan. Jadi kadang-kadang dia mengancam pidana, padahal kan ini nggak bisa pidana kan, yang dipidana justru nanti yang mengancam. Jadi hanya untuk menakut-nakuti saja. Kata-katanya bermacam-macam lah, menakut-nakuti misalnya saya kemarin barusan memukulin orang misalnya seperti itu. Nggak usah dihiraukan karena tetap kasusnya ini perdata seperti keterangan video yang judul yang pertama ya, Anda pahami itu. Mengapa ini dilakukan? Ya, mengapa dilakukan harusnya debt collector dan agen? Hal ini dilakukan karena pihak penagih atau bank itu sudah tidak bisa mempunyai cara apapun karena kasus ini kan tidak bisa dipidanakan, tidak bisa mempenjarakan, hanya perdata. Maka cara satu-satunya dia itu hanya mempermalukan dan mengancam. Itu udah nggak ada cara lain. Jadi kalau Anda paham kenapa muncul agen debt collector ya karena dia tidak bisa ada alternatif lain kecuali itu. Itulah maka Anda sudah menang sebetulnya. Karena jelas itu sudah mulai mengarah ke pidana bagi si penagih. Sampai-sampai untuk kasus ini BI Bank Indonesia mengeluarkan aturan khusus mengatur tentang tata cara penagihan yang melibatkan pihak ketiga. Anda nanti cari ya tata cara penagihan yang menurut BI. Nanti banyak sekali dari debt collector itu bertentangan dan bertolak belakang betul. Tapi ini hanya untuk sekedar memberitahu aja karena toh mereka juga tidak urusan dengan aturan itu. Sekarang bagaimana untuk menghindari menghadapi penagih? Bagaimana untuk menghindari? Jadi kan kita sesuai dengan judulnya itu menghindari dan menghadapi kan. Menghindari itu bagaimana, menghadapi bagaimana. Ada pertanyaan berbagai dari kalangan teman-teman. Jika pindah alamat dan ganti telepon gimana? Nah itu pertanyaan ya, ini jawaban saya. Tentu saja kalau Anda pindah alamat dan ganti telepon semua sudah beres, asal alamat baru tidak terlacak. Saat ganti alamat tidak perlu terlalu terbuka baik kepada tetangga, pengurus kampung dan lain-lain sehingga tidak mudah ditelusuri. Selesai sudahlah kalau Anda sudah ganti telepon, ganti alamatnya sudah selesai. Sudah beres. Itulah rata-rata pengusaha yang paham tentang seluk-beluk keuangan dan terlibat dalam skema perbankan akan mempunyai tempat tinggal di pinggir jalan besar, bukan di tengah perkampungan yang guyup. Mereka sebagai kelompok pengusaha ini sudah turun-temurun memahami risiko sebagai pengusaha yang sebagian besar pasti berkaitan dengan perbankan. Jadi
kalau Anda pindah alamat, Anda tidak terlacak, Anda tidak kenal kanan kiri, Anda tidak pernah bergaul, itulah memang tipe-tipe pengusaha yang sudah turun-temurun. Rata-rata komunitas itu mesti bertempat tinggal di pinggir jalan besar, bukan di tengah perkampungan yang guyup. Jadi mereka sudah tidak mempan dengan developer karena mereka akan pindah-pindah tempat sesuai dengan kemauan mereka sendiri, dengan masalah, tidak ada risih kan, karena mereka tidak kenal sama orang kampung. Paham maksud saya ya? Jadi dia adalah pengusaha-pengusaha yang dari dulu kakaknya, bapaknya, anaknya mesti mempunyai hubungan dengan perbankan karena dia pengusaha. Karena pengusaha itu tidak mungkin tidak punya hutang-hutang, itu jarang sekali, atau kecil lah ada kemungkinan tidak punya hubungan dengan perbankan. Hampir semua bisa dipastikan berkaitan dengan perbankan. Dia mendapatkan kredit dari bank-bank, baik kartu kredit maupun kredit yang lain. Tidak berbaurnya dengan masyarakat ini bukan karena mereka tidak ramah dengan orang, namun karena memang faktor tersebut. Jadi memang dia itu sudah turun-temurun, dan sudah memahami kalau kita sebagai pengusaha ya hidup di pinggir jalan aja, rumahnya yang di pinggir jalan, tidak pernah kanan kiri ketemu, jadi tidak pernah risih, tidak pernah malu kalau ada developer karena tidak kenal kan. Namun nama pun biasanya ada beberapa panggilan, bahkan nama yang tercantum dengan KTP bisa berbeda dengan nama panggilan sehari-hari. Jika ada sesuatu yang berkaitan dengan perbankan, mereka tidak terlalu mempan jika hanya dicakup dengan cara-cara developer yang sekedar membuat diri dan malu. Jangan mempan lagi ya. Dia akan dengan santainya jika terjadi suatu permasalahan dengan pihak developer, bisa menjadi dengan mudah, bahkan pindah tempat tinggal pun menjadi sangat fleksibel. Pengusaha-pengusaha ini memang dimasuk oleh kelompok tertentu dan kreditnya besar-besar, nggak main-main, nggak kayak kita ecek-ecek ya, paling 10 juta, 20 juta. Kalau dia tuh mesti ratusan juta satu kartu kreditnya itu. Jika Anda mempunyai kartu berlimit besar dan melihat masa depan usaha atau pekerjaan Anda karena suatu hal diperhitungkan akan mengalami potensi kegagalan dalam melunasi kartu kredit, maka bisa juga Anda memilih opsi Anda untuk update data, bukan audit ya, update data, baik alamat maupun nomor HP. Anda boleh membeli rumah di tempat lain sebagai alamat baru, Anda bisa menjual atau mengontrakkan rumah yang lama. Jadi udah beres, alamat dan nomor HP sudah ganti, udah beres. Sekarang itu kan menghindari. Sekarang kalau menghadapi, nah ini ada orang-orang tipe yang berani menantang maut, berani menghadapi developer. Jika Anda karena sesuatu hal harus benar-benar menghadapi developer, lakukan langkah berikut. Baca KUHP, Undang-Undang KUHP ya, hukum pidana. Dalam menghadapi orang yang berniat mempermalukan dan mengancam Anda, ada beberapa pasal yang bisa melindungi Anda, seperti pasal-pasal yang berisi tentang masuk ke pekarangan orang. Cari itu pasal-pasalnya. Saya bukan sarjana hukum. Perbuatan tidak menyenangkan, cari pasalnya. Pengancaman dan lain-lain. Tetapi Anda juga jangan sampai berbuat dan berbicara di luar kontrol, karena bisa saja Anda perbuatan Anda termasuk yang tidak menyenangkan, atau kata-kata Anda termasuk mengancam, malah kebalik. Jadi Anda tetap harus santai, tidak boleh marah, karena bisa-bisa Anda sendiri yang kena bencana. Lengkapi dengan kamera CCTV untuk dokumentasi jika sewaktu-waktu diperlukan. Banyak diam dan jangan menjanjikan sesuatu ataupun menandatangani sesuatu. Kalau di rumah Anda sendiri, bahkan Anda juga boleh mengusir tamu dari pekarangan Anda. Itu rumah Anda boleh mengusir, bukan rumah umum kan. Kalau Anda sudah tidak suka dengan tamu boleh diusir, itu hak Anda. Walaupun biasanya mereka akan tetap bergerombol di luar pekarangan, nunggu sampai berjam-jam. Jika berulang kali gagal, akhirnya mereka juga akan merasa rugi, karena mereka kan harus bekerja. Kalau mereka tidak dapat uang, mereka rugi. Akhirnya juga akan menyerah. Gitu. Tidak mungkin sampai dia menyakiti, itu memang ada kasus khusus yang mereka betul-betul developer yang geblek ya, yang sampai mengancam, sampai memukul misalnya, itu geblek betul itu. Jadi sebenarnya mereka kalau sudah sudah selesai. Kalau developer menyerah, nah ini kan sudah berkali-kali kan dia males juga, nggak ada hasilnya maksudnya. Ini orang ibaratnya tulang besarnya balung aja, ini nggak bisa diapa-apain. Tidak mau aku mendatangi rumah Anda, biasanya bank kembali mengambil alih dan tetap akan menelpon berulang-ulang, walaupun nanti developer sudah nggak datang lagi, yang agen yang kekar itu sudah nggak datang lagi, nanti bank tetap akan kembali menelpon lagi. Dan akhirnya bank akan memberikan potongan pelunasan, bahkan bukan dari total tagihan. Jadi nanti juga akan terakhir, mesti bank itu akan memberikan potongan dari, bukan tagihan ya, dari limit. Jadi kalau tagihan limitnya 50 juta, tagihannya bisa 100 juta, bisa 200 juta, tapi nanti hanya dari limit. Itu pun masih dipotong. Dan potongan bisa sangat besar.
jadi pasti ada potongan, bisa sangat besar. Kalau ada bayar, selesailah sudah. Jadi kalau ada standar potongan, selesai sudah. Biasanya kalau sudah 6 bulan atau 1 tahun, biasanya muncul ini potongan-potongan. Kalau akhirnya Anda tetap tidak mampu membayar sama sekali, pihak bank tetap akan menghubungi lewat telepon atau mendatangi secara berkala. Kalau Anda tetap tidak mau membayar. Risiko sama saja tunggakan kartu kredit besar dan maupun kecil. Jadi sebetulnya walaupun Anda punya kartu kredit kecil, kalau Anda menunggak tetap saja risikonya sama saja, didatangi, dibuat risih, dibuat malu, dibuat ya pokoknya harus Anda bayar. Nah sekarang Anda bayangkan sendiri, kalau kartu kredit besar Anda nunggak juga didatangin, kecil didatangin. Sekarang Anda simpulkan sendiri, Anda lebih baik mana? Anda mau tunggakan kartu kredit baik besar maupun kecil, maka risiko yang dihadapi adalah sama saja, yaitu mulai ditagih berulang-ulang lewat telepon sampai dengan didatangi ke kolektor. Anda mempunyai kartu kredit baik limit besar maupun kecil, maka risiko yang dihadapi adalah sama saja, yaitu jika suatu hal menimpa jiwa Anda. Ini ulangi lagi ya. Anda mempunyai kartu kredit baik limit maupun besar maupun kecil, jika ada risiko yang dihadapi adalah sama saja. Misalnya jiwa Anda, misalnya Anda meninggal lah, maaf ya, misalnya meninggal. Tunggakan kartu kredit tidak bisa dibebankan orang lain dan istri, lunas. Jadi risikonya sama saja lunas. Jadi kesimpulannya lebih baik besar atau kecil, Anda pilih sendiri ya. Kalau Anda meninggal ternyata lunas. Anda mempunyai kartu kredit baik limit besar maupun kecil, maka risiko yang dihadapi adalah sama saja. Potensi uang tunai yang ada dalam kartu kredit dipakai untuk bisnis menjadi besar atau bangkrut sama saja. Anda kalau misalnya punya kartu kredit kecil untuk bisnis bangkrut tetap sama saja risikonya. Anda punya kartu kredit limit besar untuk bisnis bangkrut sama saja risikonya. Anda mempunyai kartu kredit limit kecil, Anda sukses sama saja risikonya. Anda punya kartu kredit besar sukses, Anda sama saja risikonya. Ya mendingan ya Anda pilih sendirilah, mendingan besar atau kecil. Anda mempunyai kartu baik limit yang besar maupun yang kecil, maka risiko yang dihadapi adalah sama saja jika potensi uang tunai yang ada dalam kartu kredit dipakai untuk bisnis dan menjadi bangkrut, menjadi besar ataupun menjadi bangkrut. Kesimpulannya mending mempunyai kartu kredit banyak. Simak video peternak kartu kredit. Nah, untuk membuat kartu kredit banyak itu Anda lihat video saya yang berjudul peternak kartu kredit. Dari satu kartu kredit menjadi puluhan bahkan ratusan kartu kredit. Tinggal Anda ketik aja, nanti muncul itu. Jika Anda mempersiapkan untuk berternak kartu kredit, maka dari awal Anda sudah bisa merencanakan seperti apa risiko yang akan Anda hadapi di kemudian hari. Oke, baiklah ini video yang kedua, dan selamat mengikuti video-video yang lain dari saya. Terima kasih.